Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Habis ngapel ke rumah kekasihnya, seorang remaja dikeroyok hingga alami luka tusuk. Seorang wanita muda di Indramayu ditemukan tewas di kamar kos. Jasad ditemukan dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Tambah jumlah penerimaan siswa sekolah negeri hingga sekolah swasta kekurangan murid baru. Kebijakan Gubernur Jawa Barat digugat ke PT UN Bandung. Kebijakan Gubernur Jawa Barat menambah jumlah penerimaan siswa sekolah negeri dari 36 orang menjadi 50 orang per kelas. Digugat oleh organisasi Perhimpunan Sekolah Swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam sidang pertama, penggugat meminta surat keputusan gubernur yang menambah jumlah siswa perombel di SPMB tahun 2025 dibatalkan. Sidang perdana gugatan oleh 8 organisasi perhimpunan sekolah swasta terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat soal penambahan jumlah penerimaan siswa baru pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025 digelar tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro, Kamis pekan lalu. Agenda sidang memeriksa berkas gugatan tim hukum para penggugat serta kelengkapan administrasi dari pihak penggugat dan tergugat. Mereka menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1 tahun 2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah melalui penambahan rombongan belajar. Kebijakan ini menurut penggugat menyebabkan sekolah swasta kekurangan murid baru dan terancam bangkrut. Penggugat meminta kebijakan gubernur tersebut dibatalkan demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta di wilayah Jawa Barat. Secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Penerimaan sekolah baru di sekolah penggugat ini rata-rata memang top dengan 50%, tapi kebanyakan di kabupaten kota diisi cuma 30%. Di samping berkurang akan menyebabkan guru-guru yang sudah tersertifikasi itu tidak bisa memenuhi jam pembelajaran. Berkurangnya murid baru pada tahun 2005-2006 ini ya berakibat secara otomatis ya mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai, tidak termanfaatkan dengan baik, dan secara tidak langsung kalau ini berlaku juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugat bisa gulung tikar, bisa bangkrut. Nah, ini bisa menyebabkan ya pengangguran baru kan. Dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan kedua dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sidang lanjutan gugatan ini akan kembali digelar pada Kamis pekan ini dengan agenda pembacaan gugatan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kebijakan pencegahan anak putus sekolah dengan menambah jumlah penerimaan siswa baru pada sekolah negeri oleh Gubernur Jawa Barat membuat sekolah swasta di Kota Cirebon kekurangan murid baru. Bahkan salah satu sekolah swasta hanya mampu menjaring 1 siswa baru. Sekolah swasta yang hanya memiliki 1 murid baru di tahun ajaran 2025-2026 itu adalah Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Cipto, Kota Cirebon. Salwa Dwi Aprilianti, warga Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, menjadi satu-satunya murid SMK Farmasi Cipto pada tahun ajaran baru ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang biasanya riuh oleh siswa baru dijalaninya seorang diri. Ia sempat kaget dan nyaris mengundurkan diri karena kondisi sekolah yang sepi dan tak memiliki teman seangkatan sama sekali. Nyaman gak teh? Kalau ini sih nyaman aja ya Pe, tapi ya itu cuma kesepian aja karena gak ada teman sih. Waktu tahu di kelas sendirian gimana? Perasaannya awalnya? Perasaan kaget. Kaget? Ya, Nggak nyangka ya? ya nggak nyangka kalau cuma saya sendiri.
SMK Cipto akhirnya menggratiskan seluruh biaya SPP, seragam, buku paket hingga biaya praktik tertentu, sehingga Salwa akhirnya memutuskan memilih bertahan. Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kota Cirebon mendukung langkah gugatan terhadap kebijakan gubernur yang menambah jumlah penerimaan murid baru di sekolah negeri menjadi 50 siswa dalam satu rombel. Pelaksanaan kebijakan pencegahan anak putus sekolah atau PAPS oleh gubernur dinilai cacat secara substantif. Sebab pencegahan anak putus sekolah yang harusnya dilakukan dengan menerima anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim di sekolah negeri, justru dalam kenyataannya banyak digunakan oleh murid yang orang tuanya mampu secara ekonomi, seperti anak pegawai negeri atau pengusaha yang sebenarnya mampu membiayai anaknya masuk ke sekolah swasta. Mungkin kesalahan diri sendiri gitu kan, karena kurang promosi dan lain sebagainya. Walaupun memang ada dampak dari kebijakan tersebut gitu loh, karena ada yang sudah daftar karena tergiur PAPS itu di negeri itu, akhirnya memilihnya pada kesana. Berapa banyak Pak yang cabut berkas Pak? Kalau di sini sih 2 ya, cuman kalau di sekolah lain ada yang 3, ada yang 4. Kan PAPS itu tadi kan dari judulnya aja anak putus sekolah, artinya yang tergolong miskin atau miskin ekstrim kan. Tapi ternyata banyak yang orang tuanya masih mampu diakomodir oleh sekolah. Meski saat ini gugatan telah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) oleh organisasi sekolah swasta di Jawa Barat, namun beberapa sekolah swasta di Kota Cirebon berharap Gubernur Jawa Barat mau mendengarkan suara dari sekolah swasta dan dengan besar hati menerima kenyataan dampak buruk dari kebijakan gubernur di lapangan yang salah sasaran, sehingga justru mematikan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Menanggapi gugatan dari sekolah swasta yang ada di Jawa Barat, Gubernur menyatakan siap menghadapinya. Menurut Dedi, terlepas apakah tambahan jumlah murid yang diterima di sekolah negeri benar-benar mereka yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin atau tidak, ia menganggap langkah tersebut sudah menyelamatkan 47.000 anak dari putus sekolah. Ia juga menilai sekolah swasta kekurangan murid karena persaingan antar sekolah swasta yang semakin bertambah jumlahnya. Melakukan gugatan. Yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Dan kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan.